يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي. Waruya an Aqil bin Abi Thalib, diriwayatkan daripada Imam Aqil bin Abi Thalib rahimahullahu taala, beliau menceritakan, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu saat aku berjalan bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendampingi beliau. Fa idza jamalun yaqdu hatta balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian pada saat di pertengahan jalan, tiba-tiba datang seekor onta mengejar dan mendekat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sampai berhenti di hadapan Rasulullah. Waqala, dan unta ini berkata, ya Rasulullah al-aman, wahai Rasulullah berikan aku perlindungan. Ini onta berbicara dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengerti daripada bahasa binatang. Karena apa? Huwallazi antaqa kulla syai'. Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang maha kuasa untuk menjadikan segala sesuatu makhluknya berbicara dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ini unta berbicara, mengadu, mengeluh, meminta perlindungan kepada Rasulullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui maksudnya. Lalu kemudian falam yalbas hatta ja'a khalfahu arabiyun wa ma'hu saifun maslul. Ini onta tidak berhenti-henti meminta kepada Nabi perlindungan. Sampai tidak lama kemudian di belakang onta itu ada seorang Arab yang mengejar onta tersebut seraya membawa pedang yang terhunus. Faqala Nabi SAW. Lalu Rasulullah berkata kepada orang Arab ini yang membawa pedang yang terhunus, "Madza turid min hadzal miskin?" Apa yang kau inginkan dari seekor onta yang kasihan ini keadaannya? Mau apa kamu bawa-bawa pedang itu engkau hunuskan? Lalu kemudian berkata ini orang Arab, ya Rasulullah, ishtaraituhu bithamanin kasir. Aku sudah beli onta ini dengan harga yang mahal. Walaisa huwa yuti'uni, tetapi dia tidak taat pada perintahku. Kagak nurut ya Rasul. Fa uridu an adbahu wa antafiu bilahmih. Maka daripada dia kagak nurut, maka saya mau ambil manfaat dari dagingnya, saya mau sembelih aja dia dah, biar bisa dimakan. Faqala Nabi SAW lil jamal, maka Rasulullah SAW bertanya kepada onta tersebut, lima taksi, hei onta, mengapa kamu tidak taat kepada perintah tuanmu? Faqala, maka berkata itu onta menjawab pertanyaan Nabi, ya Rasulullah, lastu a'sihi, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bukan membangkang dan tidak mau taat kepada perintah majikanku. Li'anni lastu aqdir alal amal. Itu semua bukan disebabkan karena aku nggak mampu bekerja, bukan. Walakin asihi, akan tetapi aku tidak mau turuti perintah majikan tuanku. Li'annal qabilah allati ana fiha yanamuna ani salatil isya, karena keluarganya ini tidak pernah mengerjakan salat isya, selalu tidur dan melalaikan salat isya mereka. Falau ahadaka an yusalliyal isya, seandainya engkau meminta kepada mereka janji untuk mengerjakan sholat isya, ahadtuka an la asihi madum tuhayan, aku juga siap berjanji ya Rasulullah, kata ini onta, untuk selalu taat kepada perintah mereka selama aku hidup, kata onta tersebut. Yang penting ambil janji dari keluarga Qabilah ini untuk mengerjakan sholat isya, jangan tidur sebelum mengerjain sholat isya. Lalu apa kata ini onta? Fa inni akhafu an yanzilu alaihim adzaba minallah azza wa jalla fa akunu fihim. Karena aku khawatir dan takut ya Rasulullah, seandainya mereka diturunkan azab di tengah-tengah mereka oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena mereka meninggalkan salat isya, tidur sebelum salat isya, akhirnya isya mereka lalai. Aku takut Allah turunkan azab di tengah-tengah mereka, fa akunu fihim, maka aku juga kena azabnya Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ahda alal arabi. Lalu kemudian baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya mengambil perjanjian kepada orang Arab pemilik onta tersebut, an la yatruka shalah, untuk tidak meninggalkan salat. Wasallima ilaihil jamal, dan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mengambil perjanjian kepada orang Arab tersebut untuk mengerjakan salat 5 waktu, terkhususnya salat isya, jangan tidur sebelum sholat isya dikerjakan. Lalu setelah itu perjanjian selesai, salim ilaihil jamal, maka diserahkan kembali onta tersebut kepada pemiliknya. Faraja ila ahlih, maka dibawalah oleh pemiliknya tersebut kepada keluarganya lagi. Allahu Akbar. Lihat bagaimana kisah yang istimewa.
seekor onta yang tidak mau turut kepada perintah majikannya disebabkan karena keluarganya majikan itu satu kabilah, satu keluarga sering tidur malam sebelum mengerjakan sholat isya. Maka dia nggak mau turutin perintahnya, takut Allah turunkan azab bala kepada mereka, dan onta itu takut terkena azabnya Allah. Allahu Akbar. Maka jangan ada di antara kita yang melalaikan sholat. Jangan sampai ada istri anak kita yang meninggalkan sholat. Kata Allah dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian, keluarga kalian daripada siksa api neraka. Maka janganlah katakan kepada istri dan anak-anak kalian, sholatlah kalian. Kalau tidak kalian masuk neraka. Tetapi katakanlah kepada istri dan anak-anak kalian, mari kita sholat bersama, berjamaah, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita kelak bersama di sorga. Ini didikan yang istimewa dari baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Semoga kita, keluarga kita, istri anak kita, orang tua kita, kakak adik kita, semua orang-orang yang dekat dengan kita diberikan kemudahan untuk istiqomah menjalankan sholat 5 waktu berjamaah tepat pada waktunya, di awal waktu, di waktu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai akhir ajal menjemput kita. Amin amin ya rabbal alamin.